Kontroversi isu komunisme di RUU HIP kita akan membahas lebih detail dengan kedua narasumber, yaitu M. Khalil Nafis, Ketua Komisi Bidang Dakwah. Ada Kiai Haji Zaitun Rasmin, Wasekjen MUI, dan juga ada Bang Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI dan juga Ketua DPP Partai PDIP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bang Ahmad Basarah. Selamat pagi Rati. Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau ke Pak Kiai dulu. Ini mengenai kritikan atau masukan dari MUI. Poin-poin yang paling penting bisa disampaikan nggak, Pak? Yang pertama, setelah memuji Allah dan bersalawat pada Rasulullah SAW, ya, bahwa kita mengkritik keras karena RUU ini justru dipandang sebagai suatu langkah mengutak-utik, ya, apa yang sudah menjadi kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, dan ini dipandang oleh MUI dari seluruh Indonesia dan juga ormas-ormas sebagai sesuatu yang menunjukkan tidak pekanya teman-teman di DPR atau praksi-praksi pengusung, ya, dari RUU HIP ini, apalagi di tengah COVID-19 ini. Kenapa? Karena ini kan hal yang sangat sensitif. Apalagi Pancasila ini, ya, telah menjadi kesepakatan yang dibuat oleh bangsa ini dengan beberapa ujian yang sudah dialaminya, ya, dan ujian paling berat itu kan dari ideologi komunis dan oleh gerakan komunis, oleh partai komunis, ya. Seharusnya ini benar-benar harus super hati-hati. Ya. Itu yang pertama, ya, bahwa ketika ada RUU seperti ini, lalu kemudian dari awal nampak kesan kesembronoan, ya, maka itu membuat satu yang sangat mengkhawatirkan. Ya, Pak Kiai, mohon maaf saya potong dulu. Di bagian mana menurut MUI bahwa RUU ini mengakomodir adanya komunisme yang seperti yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Kiai? Kita tidak menggunakan bahasa mengakomodir, tetapi dikhawatirkan bahwa ini bisa membawa kembalinya paham komunis itu, ya. Misalnya pada konsideran tidak memasukkan TAP MPR, ya, nomor 25 tahun 66, dan ini suatu yang tidak bisa dianggap semata-mata kelalaian, ya. Ini para anggota DPR dan apalagi banyak fraksi kok bisa lolos RUU-nya tidak memasukkan itu. Jadi aromanya sangat kencang itu, ya, sehingga ada yang mengatakan jangan-jangan karena COVID-19 ini sebahagian anggota DPR ini hidungnya tidak tajam lagi, ya, untuk mencium itu. Okay. Yang kedua adalah pada pasal 7. Pada pasal 7 juga di situ kok Pancasila itu mau diperas-peras jadi Trisila, kemudian jadi Ekasila. Maka ini sangat mencurigakan, ya, sangat mencurigakan, dan karenanya MUI dan juga dari berbagai daerah menolak RUU ini. Okay. Saya perlu sampaikan sebetulnya MUI ini, ya, yang inisiatif untuk ada maklumat ini justru MUI provinsi. Mereka yang sangat resah. Kami menyampaikan bahwa persoalan ini di daerah sampai daerah terpencil langsung menimbulkan keresahan, ya. Dan MUI pusat hanya menangkap keresahan itu, lalu aspirasi itu dibawa, ya, dan kemudian menjadi maklumat yang telah dikeluarkan semata-mata maksudnya untuk mengingatkan, ya, jangan sampai hal-hal yang besar yang sudah menjadi kesepakatan kita itu kemudian bisa menjadi terancam hanya karena hal-hal yang mungkin bisa dianggap sepele atau hal yang belum diperlukan
saat ini, apalagi kalau ada kesembronoan. Oke, Ya baik. itu yang paling penting. Kita ke Bang Ahmad Basara, Wakil Ketua MPR dan juga politisi PDIP, partai yang mengusulkan RUU ini. Bang, menjawab apa yang disampaikan oleh Kiai Zaitun Rasmin tadi, ada kekhawatiran soal komunisme di situ. Apa argumentasinya, Bang Ahmad Basara? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa tujuan di mana berada. Selamat pagi Ustaz Zaitun. Ya, selamat pagi Mas Ahmad. Terima kasih. Saya sudah mendengar penjelasan Ustaz Zaitun tadi, dan saya kira apa yang beliau sampaikan, baik dalam kapasitas sebagai seorang ulama maupun sebagai wakil sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat, adalah sesuatu yang harus kita hormati, diletakkan dalam posisi sebagai hak setiap warga negara, komponen bangsa untuk menyampaikan pandangannya, kritik dan saran terhadap sesuatu kebijakan yang diambil oleh negara demi kebaikan kita bersama. Tetapi yang ingin saya berikan keterangan dan informasi terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, pertama, saya kira saya bersepakat materi yang disampaikan oleh Ustaz Zaitun tadi, bahwa bangsa kita ini dalam posisi yang tidak imun terhadap bekerjanya ideologi-ideologi transnasional. Kita tahu bahwa peperangan zaman modern ini bukan lagi peperangan nirmiliter atau peperangan konvensional, tapi peperangan yang menggunakan senjata ideologi, perang dagang, perang kebudayaan dan lain sebagainya. Dari ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia, kita sama-sama tahu bangsa Indonesia pernah mengalami pengalaman yang amat pahit tentang langkah sepak terjang dan perjuangan Partai Komunis Indonesia. 2 kali pemberontakan yang PKI lakukan dari tahun 48 dan tahun 65 dengan mengembangkan ajaran komunismenya telah menimbulkan luka yang mendalam bagi kita semua. Presiden Soekarno adalah salah satu korban dari pemberontakan PKI tahun 65, karena pasca itu kemudian Presiden Soekarno harus turun dari kekuasaan presidennya. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa ancaman ideologi-ideologi transnasional yang masuk ke Indonesia saat ini bukan hanya ideologi komunisme yang secara hukum ketatanegaraan dia telah dibuat, kalau bahasa saya Ustaz, itu mati permanen, karena telah dituangkan TAP MPRS 25 tahun 66 tahun 66 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme itu oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang evaluasi dan peninjauan status hukum seluruh ketetapan MPRS dan TAP MPR dari tahun 60 sampai dengan tahun 2002. Nah, TAP MPRS 2566 tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme itu oleh TAP MPR yang saya sebutkan tadi itu sudah dinyatakan berlaku kembali. Sementara MPR yang kami pimpin sekarang sudah tidak lagi memiliki wewenang membuat TAP MPR, apalagi mencabut TAP MPR, sehingga secara hukum ketatanegaraan PKI dan ajaran komunisme itu sudah kita tutup pintu hukumnya. Belum lagi kalau kita bicara sanksi pidana di Undang-Undang KUHP tentang ancaman barang siapa yang ingin mengembangkan, mendirikan partai komunis, mengembangkan ajaran komunis, dengan sanksi ancaman pidana 5 tahun sampai 20 tahun. Tapi di luar itu Ustaz, ideologi-ideologi lain yang bekerja di Indonesia secara terstruktur, sistematis dan masif, ideologi liberalisme, kapitalisme, ini juga sangat membahayakan eksistensi negara Pancasila kita. Karena ideologi ini bekerja tanpa sadar di bidang ekonomi. Mereka telah menjajah ekonomi setiap bangsa di dunia dengan cara neo-imperialisme atau penjajahan dalam bentuk baru. Ekonomi kita dikuasai oleh mekanisme pasar yang mereka bentuk. Rupiah kita dipertaruhkan dalam pasar mata uang dunia dan lain sebagainya. Dan di luar itu, di bidang kebudayaan, mereka mengkampanyekan gaya hidup bebas, termasuk gaya hidup seks bebas, yang menjadi ciri kebudayaan liberalisme. Mereka mengkampanyekan apa yang namanya perkawinan sejenis di berbagai dunia. Baik, Bang, selain itu, liberalisme, kita melihat juga memang ada ideologi lain, Bang, yang masuk ke dalam Indonesia. Tetapi poinnya adalah ini membuka ruang nantinya komunisme kembali lagi timbul di Indonesia. Kemudian juga tadi Kiai mengatakan mengenai pasal 7 yang Pancasila diperas menjadi Trisila, diperas menjadi Ekasila. Tanggapan Abang? Ya, yang mau saya katakan berarti adalah di luar 3 ideologi tadi, komunisme, liberalisme, kapitalisme, dan ekstremisme agama, bangsa Indonesia harus melindungi sendiri bangsanya dari ancaman-ancaman ideologi itu. Nah, untuk itulah perlu hadirnya sebuah payung hukum yang setingkat dengan undang-undang untuk menjadi pedoman pemantapan dan pembinaan ideologi Pancasila itu. Dan terkait dengan wacana munculnya ajaran PKI masuk di dalam
RUU haluan ideologi Pancasila ini dengan indikator yang Ustadz Zaitun katakan tadi, bahwa ada penolakan terhadap gagasan atau usulan memasukkan TAP MPRS 255 atau 66 ke dalam konsideran mengingat RUU itu satu hal yang sebenarnya perlu diuji secara faktual, secara lapangan. Sebut saja misalnya fraksi PDI Perjuangan. Saya ingat betul pada tanggal 7 Agustus tahun 2003 ketika TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan status hukum seluruh TAP MPRS dan TAP MPR diberlakukan. 156 anggota fraksi PDI Perjuangan atas perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri mendukung bulat agar TAP MPRS 25 tahun 66 itu diberlakukan kembali. Sehingga secara yuridis ketatanegaraan, kalaulah hal itu dituduhkan kepada pasal kami, kepada partai kami, fakta historisnya di tahun 2003 itu 156 jumlah fraksi PDI Perjuangan mendukung agar TAP MPRS 25 atau 66 ini diberlakukan kembali. Sehingga sebenarnya Bang Ahmad, berarti gini, tidak ada persoalan bagi fraksi PDI Perjuangan memasukkan TAP MPRS 25 atau 66 itu ke dalam konsideran mengingat begitu. Berarti kalau misalnya keberatan dari apa yang disampaikan dari Kiai tadi, kalaupun TAP MPRS 2566 ini tidak dimasukkan sebagai konsideran di RUU ini, tidak akan menimbulkan masalah, artinya tidak akan menimbulkan kekhawatiran adanya ruang komunisme itu. Yang pertama, secara hukum, komunis itu sudah tidak bisa lagi hidup di Indonesia. Yang kedua, kalau TAP MPRS 25 tahun 66 itu ingin dimasukkan kembali di dalam konsideran mengingat, TAP MPR tersebut masih berlaku sebagai norma hukum karena diberlakukan kembali oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Tapi ketika kita bicara norma hukum terbaru, maka yang mengatur tentang pemberlakuan kembali TAP MPRS 25 tahun 66 itu adalah TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Nah, saya kira disitulah diskusi yang sebenarnya sedang didalami oleh teman-teman di DPR dan juga oleh pemerintah saat ini. Tetapi in prinsip, semua fraksi di MPR, termasuk fraksi PDI Perjuangan, apalagi fraksi kami yang mendukung TAP MPR tersebut diberlakukan kembali, tidak ada persoalan untuk memasukkan kembali TAP MPR tersebut dalam konsideran mengingat. Hanya saja kalau kita bicara posisi ancaman ideologi Pancasila, bukan saja komunisme, tapi paham liberalisme, kapitalisme yang bekerja poinnya kita sudah menangkap, Bang. Ekstremisme agama juga harus kita masukkan sumber-sumber hukumnya dalam konsideran mengingat. Begitu, Rati. Nanti kita minta tanggapan dari Kiai ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.